Selamat pagi. Bagaimana ini lewatnya? Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau camping, yang bener-bener camping karena bawa tenda dan segala macem ya. Nah, ini tuh sekarang lagi jalan, agak mendaki tadi, tapi ini karena aku tadi itu suara aku nafasnya itu nggak stabil, jadi aku nggak ngekonten. Ini udah mulai stabil suara aku karena jalannya udah mulai cuma lurus doang. Ini kita mau camping di mata air yang paling jernih di sini, teman-teman. Duh, ini jauh banget. Tadi kita jalan ada kali 1 jam. Kalian bakal aku tunjukin apa dan seperti apa kita campingnya sama-sama rame-rame. Pokoknya kita camping seru. Kanan kiri sawah dan di sana ada 2 orang itu, teman-teman. Dia bantu kita bawa peralatan masak kita. Jadi nanti ada peralatan masak juga. Dan aku jalannya di sini nih. Yang di sebelah sini ada air juga. Airnya lumayan jernih. Jadi kalau aku jatuh nggak apa-apa sebenarnya. Di belakang ada Jamal. Hai, mana yang satunya ini? Paling belakang sudah. Ada yang bawa lagi 2 di belakang. Jadi kita nggak sendirian karena tempat ini lumayan terpelosok. Bukan angker ya, tapi lebih tepatnya terpelosok banget. Jadi kalau datang sendiri itu takut. Jadi kita datang rame-rame membawa pasukan. Nanti sampai sana kita buka tendanya. Terus kita masak bareng di sana. Kita sudah sampai di tempatnya. Airnya jernih banget. Aduh, tadi kamera aku jatuh, teman-teman. Jadi agak pecah layar depannya, tapi tidak masalah. Pemandangannya cantik sekali. Ini pemandangan kalau misalnya dari atas. Nah, sekarang aku mau pasang tenda, teman-teman. Yap, tenda ini aku beli di kota waktu aku mengunjungi Jakarta. Pasangnya ternyata sangat-sangat mudah dan juga nggak ribet. Kita nggak perlu ada kemampuan khusus untuk masang tenda ini. Bongkar pasangnya juga gampang. BTW aku nggak di-endorse ya sama tendanya. Tapi menurut aku setelah aku pakai tenda ini 2 kali, oke kok tendanya. Kokoh, bagus, tahan air, dan juga yang paling penting tidak panas karena tendanya tidak terlalu tebal. Nah, teman-teman, di sini tendanya aku pesen yang warnanya seperti krem gitu ya. Kalau kalian mau tendanya komentar aja, nanti aku kasih link Shopee-nya. Dalamnya cukup luas, bisa muat kurang lebih 3 orang dewasa dan 5 anak-anak. Ini kurang lebih aja ya. Dan di sini ada 2 pintu. Pintu pertama adalah pintu luar dan pintu kedua adalah pintu mesh seperti ini. Capek, teman-teman. Setelah 1 jam lebih kayaknya tadi kita jalan. Kayak mau tidur dulu di sini sebentar. Nanti agak sorean baru kita mau masak. Aku udah planning akan masak semua Indonesian food. Jadi nanti ketika kita masak di depan sana pakai arang dan juga pakai kayu, itu udah ready untuk juga kita makan sore habis mandi. Aduh, ini coba tidur kali ya. Coba tidur. Bisa juga sebenarnya tidur, teman-teman. Cuma next time ya, kayaknya aku bakal bawa semacam kayak matras gitu. Jadi lebih empuk aja. Cuma ini landai kok, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau tidur kayak gini nggak apa-apa, enak. Cuma agak ada yang berbatu, ada yang nggak rata. Tapi sebenarnya biasa aja sih tidur di sini sih bisa ya. Duh, gila. Ya aku tidur terlebih dahulu. Mendaki kali ini benar-benar menguras tenaga. Alasannya bukan karena jarak atau medan tempurnya, tapi lebih ke sepatu yang aku pakai tidak cocok untuk mendaki. Tapi terbayarkan kan dengan kondisi suasana yang seperti ini. Tempatnya bersih, private, jarang didatangi orang karena jarang sekali ada orang yang tahu, dan bisa untuk tidur pulas seperti ini sampai lumayan sore. Setelah lumayan sore, teman-teman, aku mau ngeset kompor baru aku. Ini adalah kompor khusus camping. Sebenarnya sangat-sangat praktis, semuanya itu bongkar pasang. Simple banget. Gak perlu lagi nyari batu, mencari ranting pohon yang besar-besar untuk disesuaikan sama pot. Cukup pakai beginian aja. Kita sekarang lagi nyari kayu bakar, jadi buat bikin kompornya. Tadi kan kita sudah set up. Aku mau bikin, ini kayak gini carinya. Kita butuh kayu yang memang dia sudah kering, teman-teman. Kayak gini, kayu kering. Nggak boleh pakai kayu yang memang masih baru. Kayak gini kan kayu kering. Di sini ada hutan,
kayaknya bekas dulu kebun ya, perkebunan gitu. Tapi sekarang sudah jadi tidak perkebunan lagi. Jadi disinilah kita akan mencari kayu. Semua kayu-kayu ini akan aku masukkan ke dalam selak kecil yang memang sudah ada di kompornya sendiri. Selak kecil itu sengaja dibuat untuk memasukkan kayu dan juga sabut kelapa untuk membuat api. Nah, ini lebih modern lagi karena kita nggak perlu batu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita susun-susun rapi, baru kita tambahkan minyak tanah. Di sini kalau kalian tidak punya minyak tanah, bisa pakai bensin, tapi kalau pakai bensin sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau camping, jangan lupa bawa yang namanya korek api untuk memasak. Oke, resep pertama yang aku mau buat dari panci yang barusan aku beli ini, pancinya 4-in-1, bagus banget, sudah dapat macam-macam. Ini adalah martabak lipat. Yang pertama, masukkan 1 butir telur, kita kocok bersamaan dengan 3 sendok makan gula pasir, vanili secukupnya, 150 gram tepung terigu, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan juga kita aduk-aduk. Tadi teman-teman semua berbubuk-bubukan aku masukkan ke dalam satu wadah biar mudah. Terakhir jangan lupa masukkan 1 bungkus susu bubuk 26 gram, aku pakai rasa vanila. Aduk rata bersamaan dengan 250 ml susu cair. Di sini aduknya pelan-pelan aja ya, karena wadah aku kecil jadi sebenarnya aku lumayan kesusahan. Tapi dengan bermodalkan sendok teman-teman akan menghasilkan adonan yang juga silky smooth. Yang penting tinggal diaduk rata saja sampai tidak ada yang menggumpal seperti ini. Lihat, bermodalkan sendok. Harusnya pakai whisk soalnya. Di atas panci anti lengket, kebetulan panci aku ini sudah anti lengket. Kita tambahkan minyak, lalu kita taruh di seluruh permukaannya. Tidak boleh ada yang ke-skip, jadi nanti tidak ada yang lengket. Nah, adonan ini aku taruhnya tidak melebar seperti martabak manis pada umumnya, karena memang mau dibikin bentuknya dilipat. Jadi aku mau bikin seperti pancake, tapi agak lebar sedikit. Masak sampai kalian melihat ada lubang-lubang di permukaannya, lalu kita balik. Nah, karena api aku ini besar tapi tidak merata, jadi ada beberapa permukaan pancake yang kena api dan ada yang malah gosong. Jadi dimaklumin ya teman-teman. Tapi aku yakin kalau kalian pakai kompor biasa, hasilnya akan jauh lebih baik daripada kalau kita seperti ini, camping. Nah, untuk martabak lipatnya sendiri tidak boleh terlalu tebal, sehingga nanti ketika kita lipat, martabaknya ini bisa terlipat dengan sempurna dan tidak patah. Ya udah teman-teman, seperti ini pembuatan martabak lipat ala-ala. Sebenarnya banyak sekali alternatif dessert yang kalian bisa buat ketika camping. Tidak harus martabak lipat seperti ini, tapi karena temanya Indonesian food dan tidak mungkin aku bikin jajanan pasar, jadi deh bikin martabak lipat. Ya sudah, ini pancake-nya sudah jadi semua teman-teman. Sekarang mau aku taruh keju sama coklat di atasnya sama susu kental manis biar manis aja gitu buat dessert hari ini. Seharusnya martabak lipat tidak dibuat seperti ini. Toppingnya dimasukkan ke dalam martabaknya lalu dilipat. Tapi kan aku pengennya satset, pengennya cepet, anti ribet, langsung taruh-taruh aja. Jadi seperti ini doang gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mau effort sedikit, sebenarnya bisa kita lipat satu persatu. Karena anak-anak di sini begitu banyak dan ini udah mulai sore. Jadi aku pengennya yang cepat-cepat aja. Aku tabur-taburkan keju, susu kental manis putih, dan juga choco chips. Di sini Jamal membuat 2 batu karena kita mau masak nasi. Kompor cuma 1 dan kompornya mau dipakai untuk hal lain. Jadi selagi menunggu kita masak menggunakan api ala-ala. Seharusnya kalau tidak mau ribet, kalian bisa masak nasi dari rumah. Karena sudah pasti tekstur nasinya akan jauh lebih baik ketika dimasak di rice cooker. Cuma karena kami memang inginnya itu semuanya dibuat di alam, jadilah nasi juga pun kami bawa dari rumah berbentuk beras dan bukan nasi.
Bersyukurnya air sungai di sini benar-benar jernih. Saking jernihnya bisa untuk masak dan juga bisa untuk mandi. Nah, kebetulan karena jernih sekali, aku buat untuk mencuci beras sebanyak 3 kali sebelum pada akhirnya harus aku masak. Nah, untuk masak dengan api seperti itu, alangkah baiknya apinya nggak boleh terlalu besar. Jadi pancinya tidak rusak. Kita tunggu sampai apinya agak kecil, baru kita tambahkan panci di atasnya. Nah, jangan lupa ditutup supaya proses memasaknya jadi lebih cepat. Selagi menunggu nasinya matang, sebenarnya aku ada masakan-masakan yang lainnya. Karena masak nasi di sini itu kurang lebih butuh waktu 30-40 menit dan terus diaduk. Jadi per 10-20 menit nasi harus diaduk. Jadi bagian bawahnya itu nanti tidak gosong. Kalau misalnya kalian orang kota atau kalian tidak pernah camping sebelumnya, ataupun orang desa, anak desa yang juga tidak pernah camping, percaya deh, obat terbaik ketika kalian lagi sedih, emosi, banyak masalah, atau mungkin lagi dilanda dengan kebingungan, itu justru kembali ke alam. Teman-teman, aku gak pernah menyangka kalau camping itu bisa sangat-sangat healing seperti ini. Karena ketika kalian camping, kalian merasa bahwa dunia itu bukan tentang kamu saja. Kamu bisa berkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan makhluk lain ciptaan Tuhan yang ada di alam. Seperti pohon, juga hewan-hewan. Jadi kalian merasa punya teman dan tidak sendirian. Di satu sisi suasana camping itu mempererat tali kekeluargaan. Aku sangat tidak menyarankan kalau kalian itu pergi camping sendiri, apalagi kalian belum pernah camping sebelumnya. Karena camping membutuhkan banyak sekali alat, bahan, dan kegiatan yang sangat seru jika dilakukan bersama-sama. Seperti hari ini tema masakan kami adalah Indonesian food, jadi aku bikin masakan Indonesia aja yang gampang-gampang. Kalau camping, aku sangat menyarankan untuk menghindari makanan-makanan yang cepat basi kalau tidak dimasukkan ke dalam kulkas atau dalam suhu temperatur yang agak panas. Contohnya sayur mayur seperti kangkung, bayam itu jangan dibawa. Ada baiknya bawa makanan atau bahan-bahan yang sudah pasti. Teman-teman, camping kita ini terbilang cukup niat. Karena kalau misalnya kalian yang benar-benar camping naik ke gunung dan masuk ke hutan, dijamin bahan makanan yang kalian bawa akan lebih instan. Tidak mungkin kalian bawa tempe dari rumah dan sebagainya. Jadi sudah pasti lebih instan seperti mie, sarden, maling, daging-daging instan, mungkin sosis dan sebagainya. Teman-teman, kalau misalnya kalian camping, jangan lupa ya membawa air mineral dan juga air biasa. Gunanya air mineral untuk diminum dan air biasa buat nyuci-nyuci. Tapi berhubung karena kita campingnya di sungai, kita nggak bawa air biasa. Cukup air mineral saja. Nah, untuk perabotan makan sebisa mungkin di-reuse ya, agar kita tidak membawa terlalu banyak peralatan makan. Ya teman-teman, aku juga sekalian mau masak ikan. Ini tuh ikan asin. Tadi ada beli di sana. Tuh, jadinya ada dapat beberapa. Kayaknya ada dapat 8 kali ya. Aku ngiler banget kalau sudah bawaannya itu ikan asin lah, tempe goreng lah, telur lah, aduh dimakan sama sambal juara. Ngomongin ikan asin atau ikan kering, ini juga bisa kalian bawa loh sebagai lauk pauk untuk camping, karena ikan-ikan ini sudah kering dan bisa kalian makan bersama tulang-tulangnya dan rasanya crispy, smoky, aduh enak banget. Pokoknya kalau misalnya kalian bawa ini sudah dijamin gak akan basi atau gak akan slimy jadinya, karena sudah kering. Aku paham tidak semua orang itu punya akses untuk pergi ke sungai, ke hutan, dan segala macamnya. Bersyukurnya kami, akses seperti ini itu tidak terlalu jauh dari desa. Ya meskipun harus 1 jam lebih jalan kaki, tapi paling tidak accessible gitu ya. Masih bisa diakses. Tapi mungkin untuk beberapa orang, ini adalah hal yang lumayan sulit. Karena jauh dari pedesaan, jauh dari hutan, atau
jauh dari pegunungan. Sehingga sulit bagi kita juga yang namanya untuk kalau misalnya mau tiba-tiba healing harus planning dulu gitu. Cara terbaik yang bisa aku kasih solusi seandai kata kalian seperti itu kondisinya tidak memungkinkan adalah dengan healing di belakang rumah kalian sendiri. Benar, kalau di belakang rumah ada taman dan segala macamnya, ada pohon gitu ya, ada mungkin sangkar burung, bisa kalian pakai untuk tempat camping ala-ala. Dulu aku sama kakak aku sering demikian. Jadi kalau misalnya aku sama kakak sudah bosen di rumah, ingin melakukan healing yang murah tapi gak pengen ke mall, itu caranya. Kita akan camping di belakang halaman rumah. Dan kalian harus tahu, belakang halaman rumah aku itu justru gak ada tanamannya sama sekali. Tapi ingat, yang terpenting adalah niatnya. Nah, kalau niatnya ada, apapun bisa kita lakukan dan bisa jadi gitu. Jadi don't worry. Oh ya, untuk sambelnya di sini aku bikinnya sambal mentah ya. Sambal mentah aja aku campur sama cabenya ama yang dahsyat. Oke, makanannya udah jadi semua, tapi aku mau mandi dulu nih teman-teman karena di sana udah sepi. Tadi ada orang, ada beberapa grup gitu yang kita lihat di depan. Kita udah masak semua, makanannya udah di dalam nih. Udah aku masukin ke lambu juga ke dalam sini tenda. Jadi sekarang kita tutup dulu, terus nanti mau mandi karena aku tidak bawa baju, jadi mandinya pakai baju ini. Let's go. Dingin teman-teman. Kayaknya terakhir kali aku kesini itu waktu basah semua sudah. Yuk kita langsung saja masuk. Dingin. Ini sedalam apa ya? Ya teman-teman, aku mau lompat dari sana, cuma Jamal mau lompat duluan. Lompat satu. Demi lompat dari ketinggian. Tidak dalam permisa ternyata. Tidak sedalam yang saya pikirkan. Duh. Kelihatan bening kan airnya tuh. Bening banget dari bawah kelihatan. Tuh. Aduh. Oke. Oke. Aduh. Licin, bawahnya lumpur. Aku ajak asisten aku lompat. Mana dia? Diana main nih, Diana. Biar dia lompat, ini pertama kalinya dia lompat. Dia belum pernah, kalau aku tadi udah sekali. Aku mau lompat sama dia rencananya. Diana, ada tidak licin di sana. Kenapa? Takut. Bisa, yuk. Yuk, semangat. Ya, tidak ada. Main sudah. Kelihatannya kalau dari bawah sana itu nggak tinggi, tapi kalau misalnya dari sini tinggi banget, gitu ya. Yuk, semangat. Nah, tidak jadi. Malaikat kanan kiri. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Tadi udah lompat, nggak lompat lagi, pasti gugup bayangin. Padahal tadi tuh sebenarnya nggak apa-apa loh. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini kaki tidak yakin betul Allah. Ya, indah. Sekarang ke kanan. My trip, my adventure.
Yang satu ini buat kalian, keluarga aku di YouTube, teman-teman aku di YouTube. Ini buat temannya Velin. Let's go! 1, 2, my trip, my adventure. Ya teman-teman, ini udah selesai mandinya. Ini sebenarnya udah jam 6, cuma mataharinya masih luar biasa di sini. Kita mau makan dulu makanan yang tadi sudah kita masak. Kita mau mukbang dulu. Nih, sudah kita siapkan semua. Ada daun pisangnya buat kita makan. Tekan tuh. Kakak komochi akil indah. Sudah, oke. Yuk teman-teman, kita makan dulu biar tidak pingsan. Ada tempe, ada ikan asin, dicocol pakai sausnya. Bukan saus ya, sambal. Makan. Ikan asin, dah. Ya. Garing, enak. Ikan asin, nasi, luar biasa. Tambah telur, menggoda. Coba. Gimana ambilnya kalian? Oke. Crispy. Ini ya paling enak banget ngeliatin airnya mengalir, pemandangannya bagus, makan pedes banget lagi karena pakai sambalnya Ama tadi. Ini luar biasa makanan Indonesia semua. Ikan asin, ada tempe goreng, telur goreng. Luar biasa rasanya. Aku kalau lagi banyak pikiran atau mungkin kerjaan lagi banyak-banyaknya dan butuh healing, jujur aku tuh orangnya suka banget pergi bersama teman-teman. Di sini aku pergi bersama Jamal dan juga bersama adiknya yang bernama Indah dan temannya teman-teman. Jadi rame-rame bisa untuk healing bareng-bareng, berbagi sukacita. Martabak manis. Ini namanya martabak manis tadi ini. Ini namanya martabak lipat, teman-teman. Harusnya waktu dimakan itu modelnya seperti ini. Tapi karena kita bikinnya di hutan belantara, jadinya seperti pancake gitu ya. Coba kita coba. Tapi ini teksturnya martabak banget. Luar biasa. Indah yang masak kalian. Tenang, gak aku makan semua teman-teman. Ini aku cuma makan 2. Jadi nanti yang lainnya juga buat anak-anak karena kita berlima di sini.
jadinya tetap martabak lipat tapi dilipat sendiri gitu ya. Jadi lebih gampang seperti yang kalian lihat, orang-orang bisa milih mana yang mereka mau. Tapi karena di sini aku naruh toppingnya cuma di atas, jadilah sebelum aku bagikan sisanya aku tambahkan topping lagi. Jadi semua orang kebagian toppingnya. Anak-anak suka banget sama martabak lipat ini karena jujur di desa kami nggak ada yang jual martabak manis tapi dilipat. Teksturnya kayak martabak manis, cuma makannya lebih nggak ribet. Karena sudah mulai malam, agak kedinginan, jadi kami membuat api unggun dari sisa-sisa batok kelapa dan juga daun-daun yang kering. Bikinnya gampang, tinggal bikin api unggun seperti ini, bukan yang mewah yang bisa kalian lihat di camp-camp gitu, tapi paling enggak bisa menghangatkan tubuh dari angin yang benar-benar dahsyat. Oke teman-teman, ini udah malam. Ini mungkin udah jam 7-an tapi langitnya masih cerah banget. Di sini emang gitu terlambat banget mataharinya turun dan juga naik. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak kalian udah mau seru-seruan bareng aku. Kita camping hari ini di pantai. Bukan di pantai sih, lebih tepatnya ini kayak kali gitu ya, tapi nggak bisa dibilang kali karena dia ini bersih banget. Mungkin bisa dibilang apa kali ya? Kalau kalian tahu komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih banyak udah yang sudah tidak skip iklan. Kalian ngebantu aku sekali. Terima kasih banyak teman-temannya Velir. Semoga kalian suka videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe. Ide aku kedinginan. Jangan lupa buat like dan juga subscribe. Dan besok mampir lagi ke channel aku karena anggap aja rumah sendiri. Bye bye.